Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita berada di tempat ini, kita masih memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita sembah dan puji Dia. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Sekarang urapilah kami Tuhan.
sembah Dia, mari tinggikan Dia. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu nyata atas kami. Kami percaya Tuhan Yesus,
Kuasa-Mu ada atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan dan kuduskanlah kami. Kami serahkan ibadah pada saat pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Urapan-Mu Tuhan Yesus yang sungguh kami harapkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah saat pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita menang saat hari ini Tuhan. Kita menang karena Tuhan Yesus telah bangkit di antara orang-orang mati dan kita semua. Haleluya. Haleluya. Karena kita telah ditebus oleh kuasa Tuhan yang kudus. Katakan
pasti mujizatmu terjadi. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah menang saudara. Katakan, kita menang. Kurang keras, kita menang. Puji nama Tuhan. Api Kristus sudah menyala. Dan kita menyanyikan lagu Api Pantai Kosta Ku Punya. Api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Kristus, haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus, Kristus sudah menyala. haleluya. Api Kristus sudah Inilah kemenangan kita. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Katakan api Pantai Kosta. Ku punya, ku biarkan menyala. Api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Pantai Kosta. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Inilah kemenangan kita. Api Pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Amin. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah api Kristus. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah, berkaryalah
bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya Yesus. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya Yesus. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Katakan berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan Kuasa-Mu, berkaryalah, berkaryalah Roh Kudus di sini. Terima kasih Tuhan. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, saya serahkan kepada hamba-Nya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bentuklah kami Bapa, Jadikan kami sama, jadikan kami, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Yesus, jadikan kami, haleluya. Seperti Yesus, haleluya, 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 haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat rahmatmu, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh dapat memuji Engkau, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau. Kami tahu dan kami percaya semua ini karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian, penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat Tuhan.
Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua, baik umat-Mu yang ada di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang saat ini berada di rumah, mengikuti ibadah di rumah. Urapi kami semua, urapi dengan urapan yang baru, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh-Mu. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semua sehat? Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana Roh Kudus yang merupakan janji Bapa digenapi, dicurahkan atas kehidupan saya dan saudara, atas kehidupan murid-murid. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya akan baca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya akan baca untuk saudara semua yang ada pada pagi hari ini. Saya harap supaya Bapak Ibu Saudara yang ada, yang sama-sama beribadah pada pagi hari ini, boleh sama-sama menyimak firman Allah ini. Dan biarlah firman Allah ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata bahwa Yesus berkata, menyampaikan pesan kepada murid-murid supaya mereka menantikan janji Bapa. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang janji. Janji Bapa. Apa janji Bapa? Iya. Yesus berkata, kamu telah dengar. Ayat 5, kalau saudara perhatikan ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa adalah membaptis dengan Roh Kudus. Sebab itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, kepada rasul-rasul, tinggallah di Yerusalem, nantikanlah janji Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masuk pada pasal yang kedua, apakah janji Bapa digenapi dalam kehidupan murid-murid? Kita masuk pada pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta. Kalau kita bicara Pentakosta, saudara, dalam Alkitab menuliskan bahwa hari raya Pentakosta adalah hari raya panen raya bangsa Israel. Selama 7 minggu bangsa Israel menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan karena mereka mendapatkan hasil yang luar biasa
dalam pertanian mereka. Jadi kalau kita bicara hari raya Pentakosta, maka itu adalah hari raya 7 minggu. Hari raya ucapan syukur bangsa Israel kepada Tuhan. Hari raya ucapan syukur bangsa Israel karena mereka telah panen hasil usaha mereka, hasil kerja mereka dengan luar biasa. Nah, kalau kita bicara tentang Pentakosta, maka Pentakosta juga berbicara tentang hari yang ke-50. Sesudah Yesus bangkit dari kematian, firman Allah menceritakan, memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa masih 40 hari, 40 malam Yesus ada bersama dengan rasul-rasul. Sesudah itu, sesudah hari yang ke-40, maka terangkatlah Yesus ke sorga, kata firman Allah. Lalu sebelum dia terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-murid di ayat yang ke-4, Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 tadi. Nantikanlah janji Bapa di Yerusalem. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata nantikanlah janji Bapa. Nah, masuk pada pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, kalau Bapa berjanji, dia tidak pernah berdusta. Beda dengan janji manusia, beda dengan janji saya, beda dengan janji saudara, beda dengan janji orang tua kita. Bisa berubah. Beda dengan janji istri, istri bisa berubah. Istri bisa tidak setia. Beda dengan janji suami, janji nikah mau setia. Ya, suami bisa berubah, bisa tidak setia. Bisa tidak mencintai istri lagi. Beda janji orang tua terhadap anak, beda janji anak terhadap orang tua. Tetapi pada pagi hari ini kalau kita membaca, mempelajari firman Allah, Bapa berjanji dia akan mencurahkan rohnya. Dan itu digenapi dalam kehidupan murid-murid, digenapi dalam kehidupan rasul-rasul. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Kalau saudara baca dalam Mazmur, coba Bapak Ibu perhatikan dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-12. Seperti apa janji Tuhan kita? Seperti apa janji Bapa kita? Mazmur pasal yang ke-12, saya akan baca ayat 7 dan ayat 8 bagian A bagi kita semua. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan janji yang murni. Janji Bapa kita adalah janji yang murni. Janji yang tidak ada kepalsuan. Beda dengan janji manusia. Beda dengan janji saya kepada saudara. Beda juga dengan janji saudara kepada orang tua saudara. Beda dengan janji suami kepada istri. Beda dengan janji istri kepada suami. Ada perubahan. Dengan berjalannya waktu maka ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tetapi janji Bapa, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Murni, kata firman Allah. Murni.
Bahkan kalau saudara baca Mazmur 119 ayat 140 berkata, janji Tuhan itu adalah janji yang teruji. Kenapa pemazmur berkata janji Tuhan adalah janji yang teruji? Maka kalau saudara baca dari Mazmur pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-7 berkata janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur pelaburan. Haleluya saudara, puji Tuhan. Bapak ibu saudara, hari ini saya akan berbicara tentang janji Tuhan. Apa janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara? Ya, di hari-hari ini kita sangat membutuhkan, mengharapkan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Janji Bapa kepada murid-murid, aku akan mencurahkan rohku ke atas kamu. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi kalau saudara perhatikan tentang janji, maka Tuhan pernah berjanji kepada Abraham. Coba kita lihat sebentar saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kita buka sebentar, kita akan berbicara tentang janji ini sedikit. Bapak Ibu, saya ingin kita diteguhkan oleh janji-janji Tuhan, oleh janji-janji Allah dalam hidup ini. Kejadian pasal yang ke-12, saya akan baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, ini janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji Tuhan kepada Abraham adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, janji ini digenapi oleh Tuhan dalam kehidupan Abraham. Kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-17, janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Dalam Kejadian pasal yang ke-17, ayat yang ke-4 saya akan baca untuk kita semua. Dari pihakku, sebetulnya mulai ayat pertama saudara, tapi untuk menyingkat waktu saya baca lompat-lompat saja. Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai ayat 27. Saya baca mulai ayat 4 saja. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjianku antara aku dan engkau, serta keturunanmu dan serta, saya baca ulang ayat 7 saudara, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8, saudara perhatikan ayat 8, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Tadi Allah berjanji, Allah akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Di pasal yang ke-17 ayat 4 sampai ayat 8, kita boleh melihat di sana bagaimana janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham.
Sekarang kita baca ayat yang ke-15. Mari kita sama-sama melihat ayat yang ke-15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun melahirkan seorang anak? Mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat sendiri, Abraham memperoleh janji daripada Tuhan bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Bahkan raja-raja akan dilahirkan dari keturunan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca pasal yang ke-14, ayat pasal yang ke-18, ayat yang ke-9, maka digenapilah janji itu, kata firman Allah. Janji tentang keturunan, janji tentang anak yang banyak, janji tentang suku-suku bangsa, janji tentang raja-raja. Kejadian pasal yang ke-18 ayat 9, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua, dan seterusnya. Saudara, kalau kita bicara janji, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan anak kepada mereka. Kalau saudara perhatikan tadi dengan baik ayat-ayat firman Allah yang saya sudah bacakan, umur Abraham sudah 100 tahun. Umur Sarah sudah 90 tahun. Sudah mati haid, sudah layu. Mungkinkah mereka akan mendapatkan anak? Mungkinkah Abraham akan mendapatkan anak? Saudara, kalau saya baca ayat yang ke-14, coba saudara perhatikan ayat yang ke-14, pasal yang ke-18, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Firman Allah berkata, adakah yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara lihat, walaupun menurut manusia tidak mungkin janji itu ditepati, tidak mungkin janji itu digenapi, tidak mungkin janji itu terlaksana dalam kehidupan Abraham dan Sarah karena mereka sudah tua. Tetapi karena Allah yang berjanji, Allah tetap menggenapi janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau baca di pasal yang ke-21, coba saudara perhatikan pasal yang ke-21. Kejadian pasal yang ke-21, perikopnya, Ishak lahir. Haleluya. Janji Tuhan digenapi. Ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah
seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saudara perhatikan, Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Adapun Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarkan akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Digenapi saudara. Janji Tuhan digenapi. Bagi manusia sepertinya terlambat. Bagi saya dan saudara sepertinya terlambat. Bagi kita sepertinya tidak mungkin. Bagi kita sepertinya mustahil janji itu digenapi. Tapi Alkitab berkata, janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan Abraham. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan berjanji kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Nanti di sana, nantikanlah janji Bapa. Dan kita melihat waktu tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal yang kedua tadi berkata, waktu tiba hari Pentakosta, maka di sanalah Bapa mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan semua murid yang ada pada waktu itu dipenuhi oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Saudara, saya tidak tahu pergumulan saudara hari-hari ini seperti apa. Saya tidak tahu persoalan yang saudara hadapi hari-hari ini seperti apa. Saya tidak tahu sakit penyakit, kelemahan tubuh apa yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Saya pun tidak pahami apakah saudara hari-hari ini mengalami kekurangan atau tidak, mengalami kecukupan atau tidak. Saya juga tidak tahu. Tetapi saudaraku, kalau kita kembali kepada firman Allah, Allah tidak pernah berdusta atas janjinya. Allah tidak pernah berbohong atas janjinya. Allah tidak pernah tidak menggenapi janjinya atas orang-orang percaya. Asalkan kita setia menanti janji itu, maka janji itu akan digenapi, kata firman Allah. Contohnya murid-murid, mereka setia menanti janji itu di loteng Yerusalem. Tiba hari Pentakosta, janji itu mereka terima. Buktinya Abraham walaupun sudah tua, bagi manusia mustahil dia akan memperoleh anak. Tetapi karena Allah yang berjanji, Allah menggenapi janjinya. Dan Abraham di usia 100 tahun, Sarah di usia 90 tahun melahirkan seorang anak bagi Abraham. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita luar biasa saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada pada hari ini, saya mau supaya kita hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Saya mau supaya kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya kepada janji Tuhan. Mari kita mau berpegang kepada janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23. Malaikat itu berkata kepada Maria dan Yusuf, beri nama dia Immanuel, yang artinya Allah akan menyertai kita. Janji Tuhan adalah janji untuk menyertai saya dan saudara. Di hari-hari ini kita butuh penyertaan Tuhan.
Kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Haleluya. Allah menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi saudaraku, jangan pernah undur daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Mari kita semakin setia hari-hari ini. Mari kita semakin sungguh-sungguh hari-hari ini. Bahkan janji Tuhan ya yang digenapi dalam kehidupan murid-murid. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas kamu. Roh Kudus itu akan menjadi penolong dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan Roh Kudus tidak hanya menjadi penolong, tapi Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masih ada banyak firman Allah ini. Tetapi karena waktu kita saudara tidak cukup, tapi ingin saya jelaskan sekali lagi kepada saudara, ingin saya sampaikan sekali lagi kepada saudara, bahwa Tuhan tidak pernah bohong di atas janji-janjinya. Tuhan kalau berjanji memberkati kita, Dia akan memberkati kita. Tuhan kalau berjanji akan menyertai kita, Dia akan menyertai kita. Tuhan kalau berjanji akan menolong saya dan saudara, maka Tuhan akan menolong kita. Di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang sukar ini, kita akan menemukan janji Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Mari pemain musik, para singer yang ada, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah, saudara tetaplah setia kepada Tuhan. Saudara tetaplah setia beribadah, walaupun hanya ibadah di rumah. Ya, tetaplah setia di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Tetaplah setia di dalam kita memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita yang berjanji, Dia tidak pernah berdusta, Dia tidak pernah mengingkari janjinya, Dia tidak pernah berbohong. Dia selalu menggenapi janjinya dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ketika ku hadapi haleluya, kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu Tuhan. Ku tahu ku tak mampu. Amin. Haleluya. Ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Aku tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah, Sebab Engkau Allah yang menggendongku. tanganmu membelai. Haleluya. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku. Haleluya. Ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat. Yang tiada Amin. Haleluya. Cintamu Tuhan, cintamu seperti sungai yang mengalir. dan ku tahu Dan ku tahu pada kasih-Mu ketika ku hadapi kehidupan ini. Haleluya. ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang
Yesus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelai. Haleluya. Oh haleluya. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Janji-Mu, cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, dan ku tahu, terima kasih Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, janji-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Selalu baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi, janji-Mu Tuhan. Fajar pagi hari. Amin. Haleluya, haleluya. Yang tiada pernah Terima kasih Tuhan. bersinar. Haleluya. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. dan ku tahu betapa dalamnya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menasehati kami semua, bahwa Allah kami, Allah yang berjanji, Allah yang menggenapi janjinya, Allah yang tidak berubah, Allah yang setia terhadap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Seberapa kami umat-Mu yang beribadah kepadamu pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua. Kami percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan janji-Mu. Janji-Mu tidak pernah berubah. Janji-Mu akan Engkau genapi dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Berkati ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hari-hari ini, apapun yang dihadapi oleh umat-umat-Mu pada hari ini, Tuhan tolong umat-umat-Mu, Tuhan berkati umat-umat-Mu, Tuhan sertai umat-umat-Mu, Tuhan lindungi umat-umat-Mu, curahkan berkat-Mu atas umat-umat-Mu, bahkan curahkan Roh Kudus-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Biar Roh Kudus-Mu terus menolong kehidupan kami, terus menyertai kami,
terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebelum kami akhiri ibadah kami berdoa buat tanah air kami, tanah air Indonesia. Berkati Tuhan tanah air kami, tanah air Indonesia. Kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari Bapak Presiden kami sampai RT RW, lembaga-lembaga tinggi negara, TNI, Polri, diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau dengar doa kami. Terima kasih Bapa, kami mau hidup di dalam janji firman-Mu. Kami mau janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Dan melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapak terima kasih, ini doa kami. Kami percaya Engkau sudah memberkati kami. Kekasihku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, oh haleluya. Terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah semua berkat ini dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.